Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan beribadah bersama. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersaat teduh sejenak. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan, dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan berada di bait suci-Nya. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Gloria Patri. Pembacaan bersama pada pagi hari ini diambil dari Perintah Baru dan Amanat Agung. Kita akan silih bergantian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran.
akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga, sekarang aku mengutus kamu. Sebentar lagi kita akan bersama-sama memperingati kematian Tuhan Yesus. Sungguh kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sungguh luar biasa. Dia mau memberikan nyawanya untuk kita semua. Mari kita bersama-sama menyembah Raja kita, menyembah Tuhan kita Yesus Kristus dengan menyanyikan lagu mulia. Doa syafaat pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Jauh Selusiawati, kami persilahkan. Baik itu dengan sengaja maupun tidak, baik
akan bersama-sama membuka Alkitab kita yang diambil dari Lukas 19 ayat 28 sampai 44. Kita akan membacanya silih bergantian. Saya terlebih dahulu, lalu diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambar, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Kata mereka, diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja, dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Silakan Bapak Ibu boleh duduk kembali. Pada pagi hari ini kita bersama-sama diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, sambil menyanyikan lagu Juru Selamat yang ajaib. Selamat
mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki doa syukur yang akan dipimpin oleh Ibu Tumina. Kami persilahkan. Silakan boleh duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Daud Balang, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan sambil menyiapkan hati dan pikiran kita oleh kuasa darah-Mu. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan sekali lagi untuk hari ini, hari yang telah Tuhan jadikan dan sediakan bagi kami umat ketebusan-Mu untuk bersekutu, menghampiri Engkau, menikmati ibadah ini, menikmati firman-Mu. Karena di tengah-tengah situasi kondisi seperti sekarang ini, kami sungguh-sungguh memerlukan Tuhan, kami membutuhkan Engkau.
Oleh karena itu, pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati kami, buka pikiran kami, kuduskan pendengaran kami, supaya kami mengerti, berkonsentrasi penuh kepada firman Tuhan. Katakan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami pada pagi ini, supaya kami diubahkan, kami diteguhkan, dikuatkan di dalam firman Tuhan itu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, senang sekali pada pagi ini bisa hadir kembali bersama-sama bersekutu beribadah pada pagi ini. Kurang lebih 2 tahun lebih, pasti lebih. Sejak pandemi kita tidak bertemu seperti biasanya. Kadang-kadang itu bisa membuat kita menjadi takut, menjadi cemas ya. Tetapi bersyukur beberapa waktu yang lalu kita sudah agak longgar sedikit. Saya yakin karena kita semua sudah divaksin juga. Tetapi vaksin yang hebat itu kan yang di atas segala vaksin itu darah Kristus Yesus. Mati di Golgota bagi kita, dan itu yang telah membuat kita kudus dan juga beroleh keselamatan. Ya, pada pagi ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Seperti tadi yang sudah disampaikan, yang terambil dari Lukas pasal 19 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-44. Dan dari nats ini saya berikan judul ataupun tema Raja Sejati. Raja Sejati. Ini menarik karena kenapa Bapak Ibu? Karena nats ini tidak bisa dipisahkan dari pasal 18-nya. Sebab pasal 18 sampai pasal yang ke-23 dari Injil Lukas itu masih merupakan satu kesatuan kisah penjelasan tentang menjelang kematian Kristus atau masa-masa minggu-minggu Paskah itu. Ya, minggu-minggu penderitaan Kristus. Itu sebabnya bagian ini tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-19 ini, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-27 itu berbicara tentang uang mina. Dikisahkan di situ tentang uang mina, perumpamaan tentang uang mina itu, di mana Tuhan mempercayakan satu uang mina kepada seorang, kemudian 2 dan 5, kemudian orang itu mengembangkannya masing-masing, 5 menjadi 10, 2 menjadi 5, dan yang satu mungkin dia sayang sekali dan dia menghargai itu, dia simpan baik-baik dan dia tidak kembangkan. Dan kemudian dikisahkan dalam perumpamaan itu, Tuhan itu datang kembali. Nah, kata datang kembali itu berbicara tentang eskatologi. Ya, ini berkisahkan tentang eskatologi. Itu sebabnya di bagian itu Lukas mau meluruskan konsep eskatologi yang benar. Bukan berbicara masalah waktunya kapan, tempatnya di mana, bagaimana datangnya, tidak. Sebab ini erat sekali dengan teks yang baru saja kita baca tadi. Itu sebabnya di bagian ini dijelaskan, bukan berbicara masalah bagaimana Tuhan datang, bukan berbicara masalah di mana Tuhan datang, kemudian bukan berbicara kapan Tuhan datang. Tidak. Yang penting, kata Lukas, kamu setia di dalam apa yang dipercayakan kepadamu. Berbicara masalah masa yang akan datang, eskatologi, Tuhan datang kapan, Tuhan datang di mana, Tuhan datang bagaimana caranya, itu bukan persoalan. Tetapi yang Lukas mau tekankan di sini adalah yang dipercayakan kepadamu, setialah melakukan itu. Setia. Tuhan percayakan apa kepada kita?
usah persoalkan lagi kapan dan bagaimana caranya dan waktunya Tuhan datang. Itu erat sekali dengan ayat yang ke-28 dan 29 pada waktu dikatakan di situ di Bukit Zaitun. Kalau dikatakan di Bukit Zaitun ada menyinggung masalah tempat. Tentu ini konsep orang-orang Yahudi pada waktu itu berbicara, oh iya, sesuai dengan nubuatan Zakaria, nubuatan Yesaya, nubuatan nabi-nabi yang lain, Mazmur juga, bahwa dia akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Wah, ini sudah pasti ini. Ingat tadi Lukas katakan, ini bukan berbicara di tempat mana, bukan berbicara masalah waktunya kapan, bagaimana dia datang, karena dia pakai apa? Kendaraan keledai. Persis apa yang dikatakan oleh Zakaria pasal 9 ayat yang ke-9. Dan orang-orang sudah mulai menghubung-hubungkan itu. Wah, inilah sudah saatnya. Dan kemudian Tuhan mau Lukas menjelaskan di bagian ini bagaimana Tuhan meluruskan konsep itu, konsep raja yang sesungguhnya, konsep raja yang sejati itu. Nah, menurut orang-orang Yahudi pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, orang-orang Yahudi pada waktu itu mengharapkan, khususnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang sudah menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Mereka berharap supaya kedatangan Tuhan ini yang sesuai dengan nubuatan Zakaria, nubuatan Yesaya, nubuatan dalam kitab Mazmur itu, dia datang dari Bukit Zaitun, dia datang menggunakan keledai muda. Wah, ini sudah pas ini. Dia pastilah raja yang akan membebaskan kita dari bangsa Romawi. Dan mereka mengharapkan itu, pembebasan secara politik. Tetapi Yesus datang tidak menjawab apa yang menjadi keinginan mereka. Dan Yesus mengatakan, menjawab, ya. Yesus menjawab dengan apa yang dia lakukan dalam kehidupannya. Dan kita akan pelajari itu pada pagi ini. Raja sejati yang menurut Yesus itu macam apa? Bukan kedatangannya untuk menjawab masalah politik di mana orang-orang Kristen pada waktu itu sedang mengalami satu tekanan, satu penderitaan secara politik dari bangsa Romawi, kemudian datang kemudian membebaskan mereka, tidak. Tapi dia datang sebagai raja sejati itu. Yang pertama kita lihat, ya. Kita tekan kontrak dulu ya. Ada 3 hal. Ada 3 hal yang akan kita bahas. Jadi ini baru pertama. Jangan buru-buru pulang. Yang pertama kita lihat, Yesus raja yang rendah hati. Yesus raja yang rendah hati. Coba perhatikan ayat 35 tadi, ya. Ayat 35-nya mengatakan apa? Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesus naik ke atasnya, ke atas keledai itu. Ya, dan sementara dan seterusnya. Jadi Yesus naik memasuki Yerusalem menggunakan keledai. Nah, ini tadi yang saya sudah sampaikan, saya sudah singgung. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa Yesus menunggangi keledai? Itu kan muncul pertanyaannya. Kenapa Yesus menunggangi keledai? Kenapa tidak menunggangi kuda? Tidak menunggangi onta ataupun yang lainnya? Kita bisa lihat di dalam dunia kerajaan waktu itu, orang-orang yang menunggangi kuda itu adalah para pahlawan, raja
yang akan invasi ataupun menyerang satu daerah, atau siap untuk pergi berperang, siap untuk menang, siap untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Tetapi ini sangat berbeda. Yesus datang dengan memakai kendaraan keledai. Nanti kita akan lihat lagi, keledai yang masih muda, keledai yang belum ditunggangi oleh siapa-siapa, masih sangat muda, penuh dengan kerendahan hati. Dan pada waktu mungkin mereka melihat, kok seperti ini, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita rindukan dan apa yang kita pikirkan selama ini. Dia datang dengan menggunakan keledai. Keledai itu lemah, tidak seperti, sangat berbeda dengan kuda yang siap berlari kencang, siap menghajar musuh-musuhnya. Biasa dipakai oleh para pahlawan pada waktu itu. Tidak, tetapi dia menggunakan keledai. Seekor keledai. Yesus di bagian ini, kalau kita membaca ayat 35 itu, ini menggenapi nubuatan apa yang dikatakan dalam Sakaria pasal yang ke-9 ayat yang ke-9. Jelas sekali di situ bahwa dia akan datang menggunakan keledai muda itu, dan menegaskan bahwa Yesus sebagai Mesias itu, dia datang bukan membawa pedang, dia datang bukan membawa senjata, dia datang bukan pergi berperang, tetapi dengan menggunakan keledai, dia membawa kedamaian. Dia membawa kedamaian. Nanti kita akan singgung bagian ini juga. Nah, jadi Yesus membenci apa itu namanya kekerasan. Yesus membenci apa itu namanya perang. Yesus mengecam apa yang namanya hukum rimba. Dan Tuhan mau supaya kita hidup dalam kedamaian. Dia datang dengan penuh kerendahan. Dia datang dengan penuh kedamaian. Itu menggambarkan menggunakan keledai. Ya, di luar negeri, di Indonesia belum ada. Di luar negeri itu ada yang namanya ballpark. Ballpark itu seperti jalan, ya kalau di sini bisa kita anggap aja lah seperti Jalan Jenderal Sudirman, ya seperti itu. Tapi itu biasa dilalui oleh presiden-presiden atau raja-raja, tamu-tamu negara yang lewatnya di situ. Kalau mereka merayakan hari kemerdekaan mereka berprosesi melewati daerah itu. Kepala-kepala negara lain pun kalau datang selalu dilewati, yang dilewatkan ya itu. Itu sebabnya di negara-negara maju itu mereka percantik benar-benar jalur itu. Padahal kalau kita lihat 2-3 blok ke kiri dan ke kanan dari jalan itu daerah kumuh sekali. Kumuh. Tetapi yang namanya ballpark itu harus dilewati, dan itu bersih dan indahnya luar biasa. Yesus tidak melewati seperti itu. Waktu dia memasuki Yerusalem, dia tidak menggunakan kereta yang ditarik 4 bahkan 6 kuda di depannya. Tidak. Yesus datang memasuki Yerusalem dengan jalan yang temurun itu. Kemudian dia masuk ke Yerusalem dengan menggunakan seekor keledai yang masih muda, belum pernah dipakai untuk bekerja, untuk berusaha,
untuk berbisnis. Belum. Dan dia melakukan itu. Ini kita lihat bagaimana kehidupan Yesus yang raja yang sejati itu, dia tunjukkan kepada kita bahwa dia adalah raja yang rendah hati. Dia raja yang mengendarai seekor keledai, bahkan dikatakan keledai muda. Dia rendah hati. Bisa saja dia naik kuda, bisa saja dia minta orang menyediakan kendaraan yang lain, tetapi dia memilih untuk naik keledai. Dia raja, Tuhan yang jadi manusia. Dia Allah yang maha kuasa itu, Allah yang tidak terbatas itu datang dan rela menjadi sama dengan kita. Ini kerendahan hatinya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 mengatakan, Allah yang roh itu telah menjadi daging, telah mengambil tubuh insani, menjadi sama dengan kita. Jadi kita lihat kedatangannya ke dunia ini sebagai raja sejati. Raja sejati itu dia harus memiliki kerendahan hati. Ia raja yang menjadi hamba. Raja bukan duduk di singgasana kerajaan untuk dielu-elukan, untuk dipuji oleh orang. Tidak. Tapi dia menjadi raja. Raja yang rendah hati, raja yang melayani, raja yang berkorban, raja yang mati bagi pengikut-pengikutnya. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 itu, di situ sangat jelas sekali bahwa dia dikatakan di situ, walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi sebaliknya dia menghampakan diri menjadi sama dengan manusia. Mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia. Dia menjadi sampai mati di Golgota bagi kita. Dia raja yang taat. Taat sampai mati di Golgota. Ingat tadi uang mina. Dituntut ketaatan kita. Menggunakan apa yang Tuhan percayakan. Dituntut ketaatan kita. Untuk kesetiaan kita. Untuk mengolah apa yang ada pada kita. Maksud dan rencana Allah kepada kita. Yesus raja yang setia. Yesus raja yang taat. Rendah hati. Sampai ke Golgota. Dia menerima itu semuanya. Itu sebabnya di ayat Filipi pasal yang kedua itu, ayat yang ke-9 mengatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Allah mempermuliakan dia. Dia adalah raja yang rendah hati. Yang kedua, kita perhatikan dari teks kita tadi. Yang kedua adalah raja sejati. Yesus adalah raja sejati itu. Yesus raja yang berotoritas. Dia raja yang memiliki otoritas. Ya, raja yang memiliki otoritas. Perhatikan di bagian itu. Jadi maksudnya adalah kalau raja yang berotoritas ini raja yang layak menerima. Dia adalah raja yang berhak menerima segala yang ada pada kita. Apapun yang ada pada kita. Raja yang memiliki otoritas. Sama seperti waktu Yesus mau singgah di rumahnya Sakius. Kita ingat kisah itu ya. Waktu Yesus berjalan, kemudian tiba-tiba ada seorang Sakius. Dia berusaha mau mencari, mau melihat macam apa Yesus itu. Kemudian dia lari ke depan ke sana. Kemudian
dia naik pohon. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, kecil badannya. Dia kecil. Kemudian dia naik pohon dan dia lihat, oh seperti itu. Yesus seperti itu ya. Dia naik dari pohon. Kemudian waktu itu Tuhan Yesus melihat, Zakius turunlah, aku mau numpang di rumahmu, mau makan-makan di rumahmu. Waduh, enak sekali ya. Bapak Ibu, bayangkan tuh kalau saya yang datang ke rumah Bapak Ibu. Pak, saya mau mampir ke rumah mau makan. Bapak Ibu pasti curiga dengan saya. Ini pasti nanti ujung-ujungnya minta uang nih pada waktu. Curiga kan? Tapi kita lihat Tuhan Yesus datang kepada Zakius. Zakius, aku mau makan di rumahmu. Waduh, dia berotoritas atas itu. Sama juga pada waktu dia minta kepada murid-muridnya, pergilah kalian ke sana, kalian nanti akan temukan orang yang memiliki keledai dan lepaskan keledainya. Kalau orang itu bertanya, katakan bahwa Tuhan memerlukan, Tuhan mau pakai. Dia berotoritas atas apa yang kita miliki. Apa yang kita punyai, apa yang kita miliki. Jangan lupa, itu adalah milik Tuhan. Amin. Milik Tuhan. Jangankan harta kita, uang kita, hidup kita, nafas kita, ini milik Tuhan. Itu sebabnya sewaktu-waktu Tuhan bisa ambil itu. Dia berotoritas. Kalau dia berotoritas dalam seluruh aspek kehidupan kita, maka dia layak untuk menerima yang terbaik dari kehidupan kita. Amin. Kalau dia Allah yang layak menerima yang terbaik, lantas kenapa kita tidak memberi yang terbaik kepada dia? Ingat, ini keledai muda. Keledai yang belum pernah dipakai. Yang terbaik yang diberikan oleh orang ini. Dia tidak memberikan yang sisa. Dia tidak memberikan yang bekas. Di tempat kami di Kalimantan, ada orang yang orang yang punya harta banyak lah, kaya, bisa dikatakan kaya. Waduh, itu hampir 3 bulan sekali Bapak Ibu. 3 bulan sekali itu ganti apa saja di dalam rumahnya. Waduh, tidak cocok dengan kordennya. 3 bulan aja dipakai, 3 bulan. Copot, nanti kasih, nanti ganti lagi. Sofa 3 bulan. Jadi kalau kita pergi ke situ ibadah itu, 3 bulan berikutnya beda lagi. Yang lainnya, yang lalu kemana ya? Nah, satu ketika dia mungkin mau berbagi, tapi masih bagus memang. Dan dia katakan gitu, Pak, saya ini ada sofa, ya baru saya pakai 3 bulan. Kira-kira di gereja butuh enggak ya? Wah, siapa yang enggak butuh ya? Kemudian, Pak, itu ada korden sih. Istrinya bilang, itu ada korden di rumah. Itu sudah lama sekali enggak saya pakai. Kira-kira gereja butuh enggak ya? Baik sekali hati orang ini. Tetapi yang saya agak tersinggung adalah karena kenapa
Memberi yang bekas. Ya, memang sih 3 bulan itu kan belum apa-apa, belum rusak sama sekali juga. Ini di sana loh ya, di sana, di Kalimantan, di sana. Ya, maksudnya begini, Bapak Ibu, kalau kita sadar bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita punyai ini adalah dari Tuhan. Kita hidup sampai hari ini pun karena anugerah Tuhan. Apa alasan kita untuk tidak memberi yang terbaik bagi Tuhan? Dia layak menerima yang terbaik dari kita. Dia layak mendapatkan yang terbaik dari kita. Dia layak menerima yang terbaik dari hidup kita. Dia layak menerima yang terbaik dari waktu kita. Dia layak menerima yang terbaik dari pelayanan kita, dari harta kita, dari apapun yang kita punyai. Dia layak mendapatkan itu, yang terbaik. Jangan beri yang sisa-sisa kepada Tuhan. Ya. Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Dia berotoritas, dia berhak menerima semuanya itu. Karena itu jangan beri yang sisa-sisa kepada Tuhan. Beri yang terbaik. Karena Yesus itu raja sejati, raja yang berotoritas dalam dan atas segala yang kita punyai. Ya. Ini terlalu keras ya Bapak Ibu ya, korbannya enggak kan? Enggak. Kan biasa korban keras seperti itu biasa. Anak Tuhan tidak boleh tersinggung. Oke, yang ketiga, ini yang terakhir. Sudah hampir berakhir ya, Bapak Ibu. Kalau yang pertama tadi, Yesus Raja sejati itu adalah yang pertama, Yesus Raja yang rendah hati, Raja yang rendah hati. Kemudian yang kedua, Yesus yang berotoritas, dia layak menerima segala yang kita miliki. Tetapi juga yang ketiga adalah Yesus itu Raja sejati karena dia Raja damai. Dia Raja damai. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat 41 sampai ayat yang ke-44-nya, 41 ya. Ayat 41-nya mengatakan bagaimana? Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Waduh. Yesus menangisi Yerusalem. Ya, Yesus menangisi Yerusalem. Lukas ini mencatat Yesus menangisi Yerusalem secara singkat saja seperti itu, pendek. Ia menangisinya. Muncul pertanyaan, kenapa Yesus menangisi Yerusalem? Banyak yang bisa kita lihat, kita pelajari di situ. Yang pertama, karena Yerusalem ini merupakan kota yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yerusalem bukan sekedar ibu kota Israel saja. Karena kiblat itu apa? Kiblat rohani seluruh umat Israel tertuju ke Yerusalem. Ya, Bait Allah ada di sana. Tempat ibadah umat Yahudi ada di sana. Pusat sentral. Kalau kita mau katakan ikon, menjadi ikon dari Israel itu ya Bait Allah di Yerusalem itu.
kehidupan penduduknya. Ini yang menjadi masalah. Kehidupan penduduknya itu yang membuat Yesus menangisi Yerusalem. Bagaimana kehidupan mereka yang semakin jauh dari kehendak Tuhan. Sehingga menurut Yesus, penduduk Yerusalem ini belum mengerti apa yang perlu bagi mereka. Coba lihat ayat yang ke-42-nya. Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini, kalau hari ini, seandainya pada hari ini, engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Rupanya ini letaknya, persoalannya. Karena Yerusalem sudah tidak memperhatikan hal ini. Tidak sesuai dengan Yerusalem, Shalom, damai sejahtera. Kota yang dikatakan Yerusalem itu sudah tidak berjalan sesuai dengan faktanya. Di mana nama Yerusalem itu bagi orang Yahudi itu selalu dihubungkan dengan Shalom. Itu sebabnya pada waktu mereka turun, para pesiara-pesiara itu pada waktu mau masuk ke Yerusalem, mereka mengangkatkan tangan mereka, melambaikan tangan mereka kepada Yerusalem dan memberkati kota itu. Damai sejahtera bagimu Yerusalem. Tapi sekarang pada waktu Yesus akan masuk ke Yerusalem, justru sebaliknya dia menangisi Yerusalem. Karena tidak sesuai. Tidak ada damai di situ. Ini menjadi persoalannya. Sebagai sebuah kota yang dikatakan kota damai sejahtera itu, Yerusalem memang tidak memancarkan damai. Yerusalem memang tidak mencerminkan kehidupan dalam damai. Malah sebaliknya, kerusuhan terjadi di situ. Kalau kita lihat kisah itu, mulai dari kisah waktu Yesus lahir ya, kita bisa pelajari yang Alkitab tulis saja. Bagaimana pada waktu Yesus lahir, Herodes Agung itu pernah bertitah menyampaikan perintah membunuh anak-anak di bawah usia 2 tahun. Kalau kita lihat di dalam Matius 2 ayat yang ke-16 itu. Pembunuhan. Tidak cukup sampai di situ. Pada waktu Yesus kecil. Akhirnya bagaimana Maria, Yusuf dan Tuhan Yesus yang masih kecil itu harus mengungsi ke Mesir. Pada waktu berjalannya waktu sampai Yesus dewasa, besar, peristiwa siapa yang dibunuh, dipenggal juga kepalanya? Yohanes. Bagaimana pada waktu itu Yohanes Pembaptis mati dengan dipenggal kepalanya, lehernya, dan kepalanya diminta ditaruh di dalam nampan itu, talam itu. Itulah sebabnya Yesus menangisi Yerusalem karena kejahatan. Tidak ada damai di sana. Yesus perlu datang, perlu membuat satu
perubahan hidup bagi orang-orang Yerusalem. Dia perlu datang untuk menyediakan damai sejahtera itu. Damai yang dikatakan damai antara manusia dengan Allah, di mana kita telah menjadi seteru Allah. Pada waktu kita berdosa, kitab Roma mengatakan bahwa kita telah menjadi musuh Allah. Kita telah menjadi seteru Allah. Dan selayaknya kita mendapatkan hukuman. Oleh karena itulah Yesus perlu datang untuk menjadi jalan pendamaian bagi kita, manusia kepada Allah. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-20, dalam nama Kristus Yesus kami meminta kepadamu, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Dia minta supaya kita hidup berdamai dengan Allah, hidup dekat dengan Tuhan. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menjadi raja, duduk di singgasana, tetapi dia datang menjadi raja damai, untuk mendamaikan manusia berdosa dengan Allah yang kudus itu, sampai mati di Golgota. Ingatlah misi kedatangan Raja Damai itu. Dia adalah raja yang rendah hati. Dia adalah raja yang berotoritas atas alam semesta dan atas kehidupan kita. Dia layak untuk menerima yang terbaik dari seluruh hidup kita. Waktu kita, hidup kita, pelayanan kita, harta, uang kita, layaklah untuk kemuliaan bagi namanya. Ya. Dan dia adalah Raja Damai bagi kita semuanya. Selamat menyongsong Paskah tahun ini. Kiranya makna Paskah ini tidak berlalu begitu saja. Setiap tahun kita merayakan. Tapi yang Tuhan mau adalah ada satu perubahan hidup dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam kita memaknai arti Paskah itu. Jangan lewatkan Paskah tahun ini begitu saja, tanpa adanya perubahan hidup dalam diri kita. Secara khusus ingat bahwa Tuhan mau memakai hidup kita untuk kemuliaan bagi namanya. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah, ya, untuk kemuliaan bagi namanya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di dalam surga, untuk waktu dan kesempatan yang istimewa, yang spesial ini, kami dapat belajar bersama-sama dari firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami supaya apa yang sudah kami pelajari bersama-sama dari firman Tuhan ini mengajarkan kami, mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang rendah hati, rela datang ke dalam dunia ini, menjadi sama dengan manusia. Bahkan Engkau setia dan taat sampai mati di Golgota, karena Engkau mengasihi kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepadamu, seperti Engkau telah taat sampai mati di Golgota. Bapa di surga, layaklah Engkau menerima segala yang terbaik dalam kehidupan kami, karena Engkau Allah yang berotoritas atas segala sesuatu yang kami miliki. Engkau Allah yang mempunyai hidup kami. Hidup kami, umur kami, kesehatan kami ada di dalam tangan-Mu. Keluarga kami, harta kami, kekayaan kami ada di dalam tangan kuasa-Mu.
layaklah Tuhan menerima yang terbaik melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau rela datang mendamaikan kami, mau memberikan damai sejahtera itu kepada kami semuanya. Tolonglah kami supaya kami meresponi firman-Mu, membuka hati kami berdamai dengan Allah, merendahkan hati dan diri, berbalik dari kehidupan kami yang jauh dari Tuhan, berdamai dengan Tuhan, rekonsiliasi dengan Tuhan. Berkatilah umat-Mu, berkatilah kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, sempurnakanlah apa yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Itu saya kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Daud yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Bapak dan keluarga beserta pelayanannya. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita kepada Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan bersama-sama menutup ibadah kita pada pagi hari ini sambil menyanyikan lagu doksologi. Doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Daud. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar. Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah segala sesuatu yang sudah kami lakukan menyenangkan hati Tuhan, menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu, dan kami semua diberkati di dalamnya. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi ini. Biarlah Tuhan terus memakai mereka menjadi berkat, menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan di masa-masa yang akan datang lagi. Bagi kami semua menjadi berkat. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan sekali lagi untuk seluruh umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Sebelum kami undur dari tempat ini, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Menyerahkan seluruh pekerjaan mereka, aktivitas mereka, usaha mereka. Mohon kasih dan anugerah Tuhan memberkati hidup mereka masing-masing. Berkatilah, bukalah pintu-pintu berkat-Mu Tuhan. Bagi umat-Mu, jemaat-Mu yang sedang bergumul untuk pekerjaan mereka. Bergumul untuk makan dan minum, keuangan, kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Tuhan yang menyediakan berkat-berkat itu kepada mereka. Cukupkanlah apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan hidup mereka. Apabila ada jemaat-Mu yang sedang sakit pada saat ini, Tuhan, Engkau memberkati, menjamah tubuh mereka yang lemah. Tuhan, pulihkan dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, supaya di waktu-waktu yang akan datang, mereka dapat bersama-sama kami berkumpul kembali di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah setiap keluarga-keluarga, rumah tangga Kristen ini. Engkau membuat mereka berbeda dengan orang-orang di sekitar mereka. Berkat-Mu tidak pernah salah bagi umat ketebusan-Mu, umat yang selalu berharap, umat-Mu yang selalu bergantung kepada Tuhan. Engkau akan memberkati mereka semuanya. Oleh karena itu, jadikanlah kami berkat bagi banyak orang di mana saja kami berada. Secara khusus kami berdoa untuk tim pelayanan dan penggembalaan di tempat ini. Berdoa untuk Ibu Pendeta Lucy, Tuhan menolong memberkati hidupnya, memberkati kesehatannya, berikan umur panjang, sehat selalu. Tuhan memberkati dalam pelayanan dan penggembalaan di sini. Terima kasih, berdoa untuk keluarga hamba-Mu, Bapak Pendeta Hadi, ibu dan anak. Tuhan yang memberkati hidup mereka. Dalam penggembalaan, pelayanan mereka di sini, Tuhan terus pakai hamba-Mu ini, keluarga hamba-Mu menjadi berkat bagi banyak orang, mengembangkan pelayanan di tempat ini dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu melalui pelayanan keluarga hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga, seluruh pengurus gereja, tim pelayanan dan penggembalaan di sini. Tuhan yang memakai mereka, sehingga mereka bersatu hati, sehati, sepikir, seia, sekata dalam pelayanan ini untuk terus maju bersama-sama melayani Tuhan, sekalipun di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pandemi saat sekarang ini. Tuhan yang akan menolong dan memberkati. Sekali lagi kami bersyukur untuk waktu ini kami dapat mengembalikan berkat yang telah Tuhan percayakan kepada kami melalui persembahan. Sucikan dan kuduskan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan Tuhan memberkati seluruh umat-Mu di tempat ini dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sebentar kami undur dari tempat ini. Kami mohon kasih dan anugerah-Mu memberkati kami semuanya. Jemaat Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Pegang erat itu dalam hatimu. Dan lakukanlah itu dengan penuh keyakinan, iman, percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menyediakan kasih dan anugerah serta berkat-berkat-Nya melingkupi hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus memberkati hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita saleh-salehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Silakan duduk, masing-masing mengambil saat teduh. Ada beberapa warta yang perlu menjadi perhatian kita pada pagi hari ini. Nanti siang akan diadakan rapat panitia untuk acara pentabisan Evangelis Hadi. Lalu pada hari Jumat tanggal 15 April kita ada ibadah Jumat Agung yang akan dilayani oleh liturgis Ibu Karsia, doa syafaat Ibu Heni, petugas pelayanan Bapak Tanto,
doa syukur Bapak Tanto, LCD Saudari Grace, dan keyboard Saudari Novita. Lalu ibadah Paskah tanggal 17 April, liturgis Evangelis Rita, doa syafaat Ibu Karsiah, petugas pelayanan Ibu Siti, doa syukur Ibu Siti, LCD Saudara Nathan, dan keyboard saya sendiri. Lalu untuk ibadah Paskah di tanggal 17, setelah ibadah kita akan mengadakan kebersamaan Gereja Karunia jadi kita mau pergi ke Batu Raden dengan biaya 15.000. Jadi pagi jam 7 kita tetap ibadah seperti biasa. Lalu setelah ibadah kita akan bersama-sama berangkat naik bus Trans ke Batu Raden dengan HTM 15.000. Nanti yang mau mendaftar bisa menghubungi Ibu Karsiah. 15.000 sudah termasuk snack, makan, sama biaya masuk. Lalu tanggal 24 April akan diadakan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh nggak jadi Pak. Ya sudah. Sekian warta gereja, kiranya ya. Sekian warta gereja, kiranya Tuhan berkati. Kita akan bersama-sama memberikan salam jauh sambil menyanyikan lagu Immanuel. Saat teduh ibadah kita telah selesai.